Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dasar statistika. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ternyata statistika itu sangat berguna. Sebagai contoh, bagi guru, statistika itu sangat berguna untuk mencari nilai rata-rata siswa dan lain sebagainya. Kemudian dalam rumah tangga itu bisa digunakan untuk perhitungan laba, rugi, kemudian jumlah uang yang diperlukan dalam belanja bulanan dan lain sebagainya. Kemudian untuk mahasiswa itu bisa digunakan dalam perhitungan indeks prestasi mahasiswa. Nah, dalam dunia bisnis itu bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah proyek, seperti peluang menanamkan saham. Kemudian pada bidang industri, statistika banyak digunakan dalam pengambilan keputusan, seperti jumlah produksi dalam sehari, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa sih statistika itu? Nah, yang pertama ada statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu tentang pengolahan dan analisis suatu data, hingga penarikan kesimpulan dari data itu. Sedangkan statistik adalah hasil pengolahan dan analisis dari data itu. Jadi kalau statistika itu adalah ilmu tentang pengolahan dan analisis. Nah, kalau statistik itu adalah hasil pengolahan dan analisis. Nah, kemudian yang kedua, itu ada data dan datum. Apa sih data itu? Data adalah sekumpulan informasi dari suatu pengamatan. Nah, informasi ini dapat berupa angka-angka maupun bukan angka. Nah, kalau yang berupa angka itu seperti nilai siswa, tinggi siswa, berat badan siswa, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang bukan angka, itu misal data profesi seperti dokter, guru, perawat, dan lain sebagainya. Itu data. Sedangkan datum adalah elemen-elemen dalam data. Nah, kalau data itu sekumpulan informasi, nah datum itu adalah isinya atau elemen-elemen dari data itu. Nah, lalu apa sih perbedaan data dan datum itu? Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama ada sebuah tabel. Nah, keseluruhan tabel ini itu disebut dengan data. Nah, kalau datum itu adalah elemen-elemen dalam tabel ini atau isi dari dalam tabel ini. Nah, 41 sampai 50 frekuensinya ada 1, nilai 51 sampai 60 ada 7. Nah, itu kalau keseluruhan tabel ini disebut dengan data. Nah, kalau isinya atau di dalam elemen-elemennya itu disebut dengan datum. Kemudian yang contoh kedua, di sini ada berikut ini adalah data nilai hasil ulangan umum matematika 30 orang siswa. Nah, keseluruhan ini itu disebut dengan data, sedangkan datumnya adalah 51, 56 sampai dengan 92. Itu adalah datum atau elemennya. Kalau keseluruhannya itu adalah data. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk data. Nah, ada dua macam bentuk data. Yang pertama itu ada data kuantitatif, adalah data yang berbentuk bilangan, seperti data jumlah anak dalam keluarga, kemudian data ukuran sepatu siswa, dan lain sebagainya. Nah, ternyata data kuantitatif itu juga dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada data diskrit, yang kedua ada data kontinu. Data diskrit yaitu data yang diperoleh dengan cara menghitung, sedangkan kalau kontinu itu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Diskrit itu menghitung, diperolehnya dengan cara menghitung, kemudian yang kontinu itu diperolehnya dengan cara mengukur. Beda ya antara menghitung dan mengukur. Kemudian yang B itu ada data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk bilangan, seperti
data warna suatu benda, kemudian dan lain sebagainya. Jadi kalau kuantitatif itu dia berbentuk bilangan, kalau kualitatif dia itu tidak berbentuk bilangan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ukuran data. Ukuran data adalah banyaknya datum atau elemen pada data itu. Nah, ukuran data itu biasanya dinotasikan dengan N. Nah, berikut ada contohnya. Ya, ada sebuah data di sini. Jadi, ukuran datanya itu ada berapa? Nah, jadi ukuran data itu adalah banyaknya datum, berarti banyaknya elemen-elemen yang ada dalam data ini. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dikali 3 jadi 30. Jadi, ukuran data atau N-nya itu adalah 30 siswa atau 30. Nah, jadi N-nya adalah 30. Kemudian yang selanjutnya itu ada populasi, sampel, dan cara mengumpulkan data. Yang A ada populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Kalau sampel itu adalah wakil atau sebagian dari objek populasi. Nah, misal di sini ada contoh penelitian tentang nilai rata-rata matematika kelas 12 IPS SMAN 11 Muaro Jambi. Nah, jadi mana populasinya, mana sampelnya? Nah, maka populasinya adalah seluruh siswa kelas 12 SMAN Muaro Jambi, 11 Muaro Jambi. Maaf, ini kurang. Nah, populasinya ada keseluruhan siswa kelas 12 IPS. Lalu sampelnya, karena di SMAN 11 Muaro Jambi ini ada kelas 12 IPS-nya ada 2, maka sampelnya itu bisa kelas 12 IPS 2 saja atau kelas 12 IPS saja. Nah, jadi kalau populasi itu ada seluruhnya, nah kalau sampel itu adalah sebagian dari objek populasi. Nah, paham ya? Kemudian yang C itu ada cara mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data di sini ada 3. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada angket, dan yang ketiga ada pengamatan atau observasi.